Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, pada kesempatan ini kita belajar tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Ini satu tarkib atau susunan kalimat yang keduanya saling berkaitan ya. Jadi ini dua kaidah ini buat dalam satu penjelasan. Sekarang kita lihat apa itu jumlah fi'liyah. Fi'liyah adalah kullu jumlatin tatarakkabu min fi'lin wa fa'ilin. Artinya setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Jadi kalau ada kalimat yang diawali oleh fi'il, kemudian setelahnya fa'il, berarti itu adalah jumlah fi'liyah. Sekarang kita lihat contoh, bisa dilihat di buku pegangannya atau RKS-nya. Di sana ada 15 contoh, di sini ada Pak tampilkan 10 contoh, dan semuanya di garis bawah. Bisa kita lihat di nomor 1, yamurrul qitaru wasatal hukulil khadara'i. Yang di garis bawah adalah yamurrul qitar. Yamurrul qitar ini kalimatnya diawali oleh fi'il. Berarti kita harus tahu tanda-tanda fi'il. Mungkin bisa dilihat di video kita sebelumnya pada saat kita belajar tentang baik itu pembagian fi'il dari segi waktu, ada fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Nah, ini bisa kita lihat yamurru merupakan bentuk dari fi'il mudhari. Ya. Kemudian yushahidur rukabu. Nomor 3 tattasi'ul ghurfatu. Semuanya diawali oleh fi'il. Ya. Ini fi'il mudhari, nomor 2 fi'il mudhari, nomor 3 fi'il mudhari, nomor 4 fi'il mudhari, nomor 5 fi'il mudhari, dan nomor 6 ini fi'il madhi. Nomor 7 fi'il madhi, nomor 8 fi'il mudhari, nomor 9 fi'il mudhari, dan nomor 10 ini fi'il madhi ya. Bisa kita lihat berarti di sini semuanya kalimat ini diawali oleh fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu kita jelaskan sedikit adalah kata kerja yang mana kata kerja itu sudah pasti berkaitan dengan waktu. Kalau fi'il mudhari dia diawali atau kata kerja yang menunjukkan kata sekarang dan kata yang akan datang, sedangkan fi'il madhi adalah kata kerja yang telah kita lalui. Baik, sekarang kita pahami tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah ini kita coba lihat dulu sebentar. Ini jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah huwa kullu jumlatin tatarakkamu minnal mubtada'in wa khabarin. Jadi jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang tersusun dari susunan mubtada dan khabar. Apa itu mubtada, apa itu khabar? Ini pelajaran sudah pernah kita pelajari di kelas sebelumnya, tapi kita jelaskan sedikit. Mubtada adalah kalimat di awal, sedangkan khabar itu adalah kalimat yang menjelaskan tentang kedudukan mubtada. Kalau kita lihat di sini, jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang dimulai dengan isim atau kata benda. Kemudian jumlah ismiyah mempunyai subjek dan predikat, di mana subjek itu adalah kata benda. Yang mana kita tahu kalau subjek itu adalah fa'il, predikat itu adalah fi'il. Kemudian subjek pada jumlah ismiyah disebut mubtada. Ya. Predikat pada jumlah ismiyah disebut khabar. Nah, predikat di sini dia nanti akan menjadi sebagai bentuk khabar, sedangkan subjek menjadi kedudukannya sebagai mubtada. Kemudian biasanya mubtada pada jumlah ismiyah adalah marfu. Kita harus tahu juga apa itu marfu ya. Kalau di materi-materi sebelumnya sering Pak ulang-ulang. Kita belajar bahasa Arab itu ada 4 harokat ya,
yang kita pahami. Kalau di atas itu nasab, ya. Kalau di bawah itu jar, kalau di depan atau dhamma itu rofa, sedangkan kalau sukun itu jazm. Begitu pula khobar jika tidak ada huruf yang membuatnya ia majrur. Jadi susunannya itu nanti mubtada marfu, kemudian khobarnya marfu. Biasanya mubtada itu isim ma'rifah. Nah, begitu juga isim ma'rifah ya, isim ma'rifah sudah kita pelajari di kelas sebelumnya. Kemudian dan khobar itu biasanya isim nakirah. Sekarang kita lihat penjelasan selanjutnya. Di sini ada kalimat al-mudarrisu waqifun. Al-mudarrisu waqifun. Yang pertama mubtada khobar, kemudian ma'rifah dan nakirah, kemudian harokatnya di sini marfu, ya, waqifun juga marfu. Kemudian yang nomor 2 itu haza qalamun. Qalam haza mubtada, qalamun khobar, haza ma'rifah, qalamun nakirah, haza qalamun sama-sama marfu. Haza ini marfu juga ya. Nanti kita juga ada pelajaran domir tadi yang marfu, ada yang mansub. Sekarang kita lihat penjelasannya. Al-mudarrisu waqifun, artinya guru itu berdiri. Al-mudarrisu artinya guru, waqifun itu berdiri. Nah ini waqifun ini adalah khabar, al-mudarrisu adalah mubtada. Al-mudarrisu isim yang marfu, ma'rifah dan sebagai mubtada seperti di tabel ini ya. Kemudian waqifun adalah isim marfu, nakirah dan sebagai khabar. Ya, yang menjelaskan tentang tabel di atas ya. Kemudian haza adalah isim isyarah. Haza qalamun, ini pena. Kata tunjuk untuk muzakkar dan jarak dekat. Kemudian haza adalah sebagai mubtada. Qalamun adalah isim marfu. Qalamun dalam kalimat ini adalah sebagai khobar. Sedangkan qalamun itu adalah isim nakirah. Jadi bisa kita pahami bahwa kalau mubtada itu posisinya pertama di depan dari segi posisi. Kemudian khobar menjelaskan tentang keadaan mubtada. Kemudian mubtada itu dia ma'rifah, sedangkan khabar itu nakirah. Kemudian semuanya berbentuk marfu atau kedudukannya marfu. Sekarang kita lihat contoh di LKS-nya. Silakan diperhatikan di LKS-nya. Kemudian mubtada plus khabar. Ini misal contoh ya. Kita lihat di tabel. Jadi khabar itu mengikuti kedudukan mubtada. Jika mubtada'nya dia muzakkar, maka dia muzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, maka dia juga muannas. Bisa kita lihat di sini. At-talibu siswa, zahibun pergi. Ya, siswa pergi. Kemudian yang di nomor 2 at-talibatu. At-talibatu berarti dia muannas, zahibatun. Ya. Siswa itu juga pergi. Yang di sini juga dia jumlah. Kalau tadi dari segi jenis mengikutinya. Kemudian dari segi jumlah juga dia harus sama. Ya, kalau mubtada'nya itu banyak, maka khabarnya juga menunjukkan bentuk yang jamak. At-tullabu zahibuna. Kemudian dia kalau jamak untuk muannas, at-talibatu zahibatun. Ya. Jadi mubtada khabar ini mengikuti kedudukan mubtada. Ya, dari segi rofa-nya atau dari segi nasabnya gitu kan. Dari segi rofa maksud Pak. Kemudian dari segi jumlah. Kemudian kita lihat dari bentuk domir ya. Nah, kalau tadi dari bentuk kalimat. Sekarang bentuk kalimat dalam segi bentuknya domir. Mubtada'nya huwa maka yazhabu. Anti tazhabu. Huwa yajtahidu, anti tajtahidu. Jadi berubah apa namanya nih khabarnya. Kemudian kalau dia muannas, hiya tazhabu, anti tazhabna, hiya tajtahidu, anti tajtahidina, anti tazhabina ya salah ya. Yang ini bukan anti tazhabina, ini juga kalimatnya salah. Oke, kita lihat dulu di sini huwa yazhabu benar. Anti tazhabina, huwa yajtahidu, anti tajtahidina. Kalau di sini hiya tazhabu betul ya. Anti tazhabina ya, kemudian hiya tajtahidu, anti tajtahidina.
Oke. Nah, ini penjelasannya ya, perbedaan ya. Di perbedaan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu di mana? Kita lihat di sini. Kalau Ahmadu tolibun, maka dia mubtada khobar jumlah ismiyah. Kalau qara'a Ahmadu al-kitaba fi'il fa'il maf'ul bi. Kemudian dia marfu dan mansub. Kita perhatikan di sini, adapun perbedaan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah adalah jumlah ismiyah kalimat dimulai dengan kata benda, kemudian kalimat terdiri dari mubtada dan khobar. Kalau jumlah fi'liyah, kalimat dimulai dengan kata kerja, yakni fi'il, kalimat terdiri dari fi'il, fa'il, dan biasanya langsung ada objek, yakni maf'ul bih. Ya. Walaupun tidak ada objek, biasanya juga kalau dia sudah tersusun dari fi'il dan fa'il, itu adalah jumlah fi'liyah. Jadi Pak kasih kesimpulan sedikit. Jadi kalimat jumlah ismiyah itu bisa berubah menjadi kalimat jumlah fi'liyah. Kita ambil contoh. Qara'a Ahmadu. Nah, ini tadi ya, qara'a Ahmadu. Qara'a Ahmadu berarti jumlah fi'liyah. Kalau kita balikkan kalimatnya, Ahmadu qara'a, ya. Ahmadu qara'al kitaba. Itu dia menjadi jumlah ismiyah. Baik, sekarang kita lanjut ke latihan ya. Di latihan ini, nah ini latihannya. Al-muslimu yuhibbu qira'atal Qur'an. Ini jumlah ismiyah. Kita ubah ke dalam bentuk jumlah fi'liyah. Yuhibbul muslimu qira'atal Qur'an. Nah, silakan nanti di ubah ya. Di sini hawil jumlah ismiyah jumalan fi'liyatan kama fil misal. Jadi dari jumlah ismiyah ke dalam bentuk jumlah fi'liyah. Cukup 5 soal ini. Silakan dikerjakan. Di sini Allah yunazzimu al-ustadzatu turidu al-Qur'anul Karimu yu'akkidu wahdaniyatullah, dan seterusnya. Nanti silakan setelah dikerjakan di foto hasilnya dan kirim ke WA Pak. Baik, itu saja. Jika ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan di komentar atau di grup. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaat. Mudah-mudahan juga mudah untuk dipahami dan mudah diingat. Itu saja. Terima kasih. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.